Jadi menurut pandangan saya, kenapa kok anak-anak muda sekarang itu kok minat ke masjid itu sangat kurang sekali. Kita lihat anak-anak dari TK sampai dia sebelum lulus SD senang sekali ke masjid. Dunia mereka di masjid, rumah kedua dia di masjid. Nah, kenyataannya sekarang setelah mereka lulus SD, beranjak dewasa, tidak ada lagi kenyamanan dalam beribadah di masjid khususnya. Hanya waktu-waktu tertentu ada kegiatan-kegiatan keagamaan dia datang ke masjid. Nah, ini menjadi pemikiran kita, jadi sebuah masalah bersama. Ini khususnya masjid-masjid di desa. Bukan jelek, bukan masjidnya. Ada apa fenomena ini? Azan 5 waktu itu tidak maksimal. Mayoritas hanya sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian 3 waktu sholat itu jarang yang azan. Ini fenomena ada apa? Kita mampu membangun masjid besar, kita mampu membuat sebuah masjid yang nyaman, tetapi belum mampu memakmurkan masjid. Nah, oleh karena itu, mari kita mencari sebuah jawaban. Faktor terbesar yang menjadi permasalahan tersebut itu apa? Menurut saya yang pertama adalah faktor, mohon maaf, bukannya kami menyudutkan, tapi ini poin-poin yang harus kita benahi bersama. Yang pertama, faktor keluarga. Jadi sebagai pemimpin, khususnya kita laki-laki, sudahkah kita mengajarkan anak-anak kita sendiri untuk senang di masjid? Kita waktu kecil pasti senang di masjid, karena itu tempat bermain yang sangat menyenangkan. Kemudian kita beranjak dewasa, kesibukan, mencari nafkah. Nah, ini yang perlu kita benahi dari kita. Faktor pertama adalah keluarga. Bagaimana kita mulai mencintai untuk memakmurkan masjid bersama anak-anak kita. Kalau dari kita sebagai pemimpin keluarga sudah mampu untuk ke situ, insya Allah anak-anak kita juga akan mengikuti niat baik kita. Itu faktor yang pertama yang harus kita benahi dari kita sendiri, pemimpin keluarga, kemudian anak-anak kita, khususnya laki-laki. Nah, selanjutnya, kenapa masjid itu belum maksimal, belum menjadi sebuah titik peradaban di zaman-zaman sekarang ini? Setelah keluarga, memang faktor yang kedua adalah manajemen masjidnya sendiri. Ini mohon maaf, sekali lagi tidak menyudutkan incumbent orang-orang lama, orang-orang tua, takmir masjid di dalamnya. Butuh manajemen yang bagus agar masjid itu kembali bersinar, kembali makmur, kembali menyenangkan. Jangan berpikir kolot. Banyak kita temui masih masjid itu terkunci lah, kamar mandinya kotor lah, tempat wudhunya kotor, anak kecil dilarang masuk, dilarang tidur, dan lain sebagainya. Memang banyak sekali kriminalitas itu terjadi
di masjid. Faktor mungkin bisa dikatakan pencurian kotak amal, HP hilang ketika ada jamaah sedang tidur, bahkan yang menjadi sangat naudzubillah menjadi tempat mesum. Ini berbahaya sekali, sering terjadi. Karena apa? Satu, manajemen masjid itu belum maksimal. Gimana caranya biar manajemen masjid itu maksimal? Ayo kita open mindset kita, bagaimana bisa menjadi masjid yang disenangi jamaah. Kalau kita mau ambil sebuah sampel masjid yang sangat viral di Yogyakarta, Jogokarian, masjid yang viralnya nol saldo. Kok bisa? Karena kebermanfaatan kasnya itu benar-benar diberikan kepada fasilitas masjid, orang-orang yang membutuhkan. Nah, jangan ngejar viralnya sekarang. Ayo kita benahi di masjid-masjid sekitar kita menjadi sebuah manajemen masjid yang bagus. Kenapa? Rumah kedua kita untuk berkomunikasi dengan Allah adalah masjid. Kalau masjid itu tak terstruktur, kotor, kumuh dan sebagainya, itu jelas ingin tidak nyaman sekali. Karena sejatinya tugas utama kita di dunia itu kita adalah memakmurkan masjid. Kenapa? Kita jadi guru itu sambilan saja, freelance lah bahasa kerennya. Tugas utama kita ya memakmurkan masjid. Kalau statement ini disampaikan, ya orang mangan loh, aku ngurusin masjid aja. Nah, ini harus menjadi mindset kita. Karena kita menolong agama Allah, ngurusi rumahnya Allah, yang menjatah kehidupan kita Allah, pastinya Allah akan memberikan sebuah reward yang sangat maksimal. Saya sudah ngurusi masjid ABCD dan sebagainya. Nah, itu kembalikan lagi ke hati kita, niat kita mau memakmurkan masjid apa mau buat viral-viralan saja. Jadi tuh, manajemen takmir masjid penting sekali. Karena gini, dasarnya kita itu memakmurkan masjid itu ada di surat At-Taubah ayat 18. Jelas itu. Artinya ini, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. At-Taubah 18. Hanya orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid. Nah, kalau kita terpanggil sebagai seorang yang beriman, pasti kita peka dengan keadaan masjid kita. Nah, harusnya kita menjadi salah satu manusia saat ini yang menjadi pionir memakmurkan masjid di lingkungan kita. Bulatkan tekad kita, hati kita, niat kita untuk memakmurkan masjid kita.
Setan pasti akan mengganggu telinga kanan, kiri, depan, belakang kita. Wah, nanti kamu mamukan masjid, kurang harap viral tau, niatnya kurang harap konten tau. Itu bisikan yang akan merendahkan minat, semangat lawan. Bisikan-bisikan itu pasti muncul dalam hati kita. Minggu nanti kamu jangan masjid hanya untuk diwah orang kan, biar riak kan. Lawan, jadi pionir itu. Ini gambaran saya di awal ini. Tugas utama kita di dunia ini apa? Pekerjaan utama memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, dengan mempunyai program-program bagus untuk memakmurkan masjid, dengan baitul mal kita, zakat kita di sana, kajian-kajian di masjid. Kita lewati dulu background kita, Bapak Ibu semuanya. Masjid itu adalah tempat pemersatu jamaah. Zaman Rasulullah, tempat peradaban yang pertama untuk berkumpul di masjid. Strategi perang politik, berdagang, semuanya dibahas di dalam masjid. Nah, hari ini di masjid sholat berjamaah saja itu tidak maksimal. Nah, bagaimana kita akan bersatu? Dicap itu masjid A, B, C, D. Lewati dulu. Masjid adalah tempat kita berkomunikasi dengan Allah, pemersatu jamaah. Tidak ada sebuah tendensi apa-apa kita Allahu Akbar. Itulah sebuah komando yang terstruktur, komunikasi dan Allah dengan dipimpin dengan imam. Subhanallah, luar biasa. Nah, ini sehebat apapun konflik kita internal di lingkungan kita, ketika kita bertemu di masjid lillahi ta'ala karena Allah akan mudahkan hidup kita pasti. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, mari ingatkan kita sebagai pelopor, pionir dalam memakmurkan masjid kita, lingkungan masjid kita. Kita gerakkan pemuda-pemuda untuk mengisi masjid-masjid itu dengan berbagai cara metode kita. Saya yakin di lingkungan kita, pemuda hari ini tidak kenal dengan masjid. Ramai di bulan puasa, geruduk dan sebagainya. Ini sebuah formalitas simbolis, saya bahagia di bulan Ramadan. Lihat setelah Ramadan, bulan Syawal dan sebagainya. Itu sebuah tendensi, sebuah klimak, kelihatan kalau masjid itu makmur atau tidaknya. Berjejer satu baris, bahkan tidak penuh. Saat azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, orang tua yang sudah pangkal 50-60 tahun untuk azan, kemudian datang dengan kaki yang sudah berat untuk melangkahkan kakinya di masjid, teklek dan sebagainya. Datang satu, yang kedua datang dengan batuk-batuk, yang ketiga datang dengan kursinya, dengan tongkatnya. Ini wajah masjid kita. Tidak semua masjid seperti itu, tapi lihatlah kondisi ini real. Mari kita, kaum milenial, kaum muda, remaja-remaja, kita gerakkan untuk kembali back to the mosque, kembali ke dalam masjid, makmurkan masjid. Karena rumah kedua kita, tempat paling nyaman dalam kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh,
pemikiran saya. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua, khususnya bagi saya, agar masjid kita itu kembali makmur sebagai wadah peradaban komunikasi jamaah kita, agar kita tidak mudah terpecah belah dengan isu-isu yang tidak bermanfaat bagi kita semua. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.